Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Papua sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kata kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan, oh itu teman-teman yang katakan pula, oh itu Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa dalam dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh firman yang berkata dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan, dan kau yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 10 dan sampai dengan 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan dan selamat pagi, dan kita bertemu kembali di hari Sabtu ini, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, menolong kita untuk terus berkarya bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kebenaran dan ketaatan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari hidup kita, dan serta dengan takut akan Tuhan senantiasa memenuhi diri kita sehingga kita dapat menjadi garamnya, terangnya dimanapun kita ada. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita, dengan harapan di 2025 ini kita tetap akan melangkah maju, dan doa-doa yang belum dijawab akan dijawab oleh Tuhan tahun 2005, dan kebaikan demi kebaikan akan turun bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada hal-hal yang besar di dalam Tuhan, yang dimana kami harus lakukan di dalam hidup kami. Kami melihat hal-hal yang dasar, yang luar biasa yang dikerjakan melalui firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdiri jugalah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. 2. Eudikia kunasihati dan Stike kunasihati supaya sehat berpikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga dan Subos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan seperti lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi dalam Tuhan ada beberapa kali, ada 3 kali muncul, dan itulah yang akan saya soroti. Dan firman Allah katakan yang pertama, tema kita adalah hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Apa hal-hal yang besar itu? Bila kita berdiri teguh dalam Tuhan, ya, dalam bahasa Yunani dikatakan utos, dikete, en kirio. Jadi agapiti membacanya. Dan kamu tetap berdiri di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Wow. Itu kalau kita berdiri dalam Tuhan, itu berarti tegak seperti gunung yang tidak akan beranjak dari tempatnya. Gunung Renjani sudah ribuan tahun tetap ada di situ. Paling kalau meledak dia hanya percikannya, tetapi posisinya tetap ada di situ. Dan ya mau saya katakan demikian kita yang tegak atau yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita teguh berdiri dalam Tuhan, itu bukan karena kita, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah berdiri teguh kalau tanpa Tuhan. Dan itulah sebabnya saya katakan kita bisa berdiri teguh karena Tuhan. Kita bisa menolak kejahatan, menolak godaan, menolak setan, menolak segala perbuatan-perbuatan kejahatan
perbuatan-perbuatan yang memalukan kalau kita ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya PKT berdiri teguh itu, berdiri mantap itu, berdiri tetap itu harus menjadi bagian yang tak terlepaskan dari hidup kita. Supaya apa? Kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita berdiri teguh di hadapan Tuhan, hal-hal yang besar di dalam Allah itu ada di dalam kita. Karena kan Tuhan nggak mungkin terplesetkan atau tidak teguh, tidak mantap. Nggak bisa. Dia adalah Allah yang tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Dan itu sebabnya hal-hal yang besar yang Tuhan punya bisa kita punya kalau kita di dalam keteguhan iman kepada Dia. Yang kedua kata firman Allah, sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, tu apto pronim. Ini mungkin kita agak sedikit yang membuka, yang tahu membaca bahasa Yunani tanpa saya mau menggurui. Kalau di situ ketemu epsilon ketemu dengan iota, maka dia akan dibaca dengan ini. Jadi ingat peraturan di dalam vowel, double vowel ya. Jadi ada cara-cara bacanya, oi dibaca i, ai dibaca e, dan lain sebagainya. Nah, jadi encurio aga, propen en kilio, jadi itu membiarkan pikiran dikendalikan oleh Tuhan. Jadi sehati sepikir itu berarti membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Bukan lagi kita, nggak mudah untuk sehati sepikir. Saya sudah sering katakan suami istri saja untuk sehati sepikir itu sangat sulit. Tapi kalau kita ada bersama di dalam Tuhan, itu sangat mudah. Kenapa? Satu pimpinannya, satu rajanya, satu yang menguasai hidup kita. Sama-sama kita ingin membesarkan namanya. Sama-sama kita ingin memuliakan Dia. Sama-sama kita meninggikan Dia. Sama-sama kita memuliakan Dia dalam segenap kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita merelakan segala sesuatu untuk dikuasai oleh Allah, untuk dipimpin oleh Allah, kita bisa menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena tanpa kehadiran Tuhan, sekali lagi saya katakan, tanpa kehadiran Tuhan, tak akan mungkin kita sehati sepikir. Bagaimana mungkin menghimpun kepala-kepala yang berbagai pikiran cemerlang, berbagai pikiran yang baik, dan kemudian harus menyatukannya menjadi sebuah kekuatan ide yang bagus dan sesuatu yang luar biasa. Di tempat tidur saya berdoa berpikir, kalau adalah seorang pengusaha yang begitu luar biasa, yang memberikan kekayaannya, lalu membeli sebuah tanah yang luas dan kemudian membagi-bagikan, bukan membagi-bagikan apa, tapi menjualnya kepada orang-orang percaya, supaya apa? Kemudian yang saya mau katakan, bayangkan kalau dalam satu konteks itu 1000 kepala keluarga, atau apalah, kalau dalam sebuah pemilihan, itu kita membuat bargaining politik yang begitu luar biasa. Saya sampai berpikir sampai sejauh itu, siapalah orangnya yang punya uang 60 tim, gitu. Lalu kemudian membeli tanah yang luas, lalu menghimpun satu daerah. Wah, itu sangat, saya pikir sangat luar biasa. Kita akan memberikan pengaruh di kota kita, di provinsi kita, karena itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, ya. Ya, kita bisa punya bargaining politik yang membawa kedamaian ke kota. Karena kan Alkitab katakan, usahakanlah kesejahteraan sebuah kota. Dan mungkin ide ini belum ada yang bisa mengeluarkan, yang belum menangkap. Tetapi saya berharap ada orang-orang di luar sana, bukan hanya harus di sini, kalau bisa di sini, luar biasa. Nah, mungkin dia ke sana yang begitu luar biasa menangkap ide ini, menjadikan di sebuah daerah, lalu kemudian
Bukan mau kita eksklusif, bukan. Tetapi kita ingin memberikan pengaruh kekuatan Tuhan itu dalam sehati seperti apa yang tidak bisa. Bayangkan kita mulai kirim orang-orang ke parlemen dari satu kekuatan itu, di mana bayangkan kalau 1000 keluarga ada di situ, di dalam satu kompleks yang begitu besar itu. Wah, untuk satu provinsi bisa satu kan. Kamu sana, gembalanya mengutus orang-orang di parlemen. Wah, mantap itu. Ya, tapi itu hanya sebuah mimpi. Tapi saya berharap ada yang bisa merealisasikannya. Itu harapan. Nah, yang ketiga dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Herete. Jadi, kadangkala C itu dibaca K, kadang-kadang CH, tapi saya apa ini? Nah, itu herete. Herete itu hairete sebenarnya kan. Herete enkio pantote. Jadi bersukacitalah senantiasa. Jadi dalam arti hairete itu, yang pertama itu Godspeed. Godspeed itulah adalah dimana kalau dibilang kepada seorang Godspeed, semoga engkau berhasil, beruntung, dan lain sebagainya. Jadi herete di dalam Tuhan, semoga kita berhasil di dalam Tuhan senantiasa. Dan herete itu juga memiliki arti farewell. Jadi semoga engkau makmur, sejahtera. Wah, luar biasa itu. Memiliki hal yang berlimpah-limpah. Welfare. Wah, kesejahteraan yang begitu limpah lahir batin. Wah, itu sudah luar biasa. Sebabnya herete itu tidak akan bisa diambil orang. Herete itu Kristus ada tinggal di dalam kita. Sebab itu kan herete enkio. Orang katakan kurio. Upsilon atau ipsilon itu kalau dibaca ipsilon itu dibaca kalau u itu dibaca i dalam Greek modernnya. Jadi u itu dibaca i, terkecuali dia ketemu omikron dan ipsilon, maka o itu dibaca u. Misalnya Uranus, jadi Uranus, ya kira-kira begitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu diharapkan oleh Tuhan sejahtera di dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di dalam hal ini supaya mereka betul-betul menikmati kesejahteraan. Lalu kemudian ini baru joy-nya, sukacitanya, gembiranya, senangnya, joy, rejoice, dan glad itu. Ini bukan hanya sekedar kata-kata daripada firman Allah, tetapi Tuhan mau kita menikmati. Tuhan mau kita menikmati segala kebaikan Tuhan itu. Itu sebabnya dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah. Jadi seperti saya katakan tadi, arti herete itu sangat luar biasa. Jadi doa dan harapan saya kita semuanya menikmati hal-hal yang besar di dalam Tuhan, yang di dalam Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita akan bisa menjadi berkat Tuhan, sehingga ketika kebahagiaan dan sukacita kita tidak apa namanya itu, tidak sukacita kita itu tidak terletak pada harta, kekayaan, jabatan, atau kuasa, tetapi pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga kita terus berpegang pada Tuhan, karena hal-hal yang besar di dalam Tuhan akan kita miliki kalau kita senantiasa ada di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, adalah hal-hal yang besar yang Kau miliki, kita miliki juga, sehingga kami memiliki hal-hal yang besar dalam Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa, percaya Tuhan mampu menolong engkau, karena Tuhan tidak mengajar ruang maupun waktu. Hanya engkau perlu memiliki iman, kita sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Mari Tuhan
Tuhan tumpangkan tangan atas mereka, katakan sembuh kepada mereka, maka mereka akan sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada mereka yang sedang mengalami masa kesusahan, masa kepelikan, dan kami berdoa karena banyak hari-hari ini kami melihat mereka yang sedang dalam keadaan sulit. Tapi Tuhan Bapa di surga, kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah gembala kita akan kekurangan aku. Doa dan harapanku, biarkah kami semuanya menikmati ketidakkurangan dari Tuhan itu sebab pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang besar dalam Tuhan itu ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya pertolongan datangnya dari Tuhan. Kami mengarahkan mata kami ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan kami. Pertolongan kami ada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyata engkau Tuhan, langit dan bumi saja engkau ciptakan, dan anakmu sendiri engkau berikan, apalagi soal-soal kehidupan kami. Kami percaya engkau bertanggung jawab sama seperti Bapa bertanggung jawab bagi anaknya. Engkau Bapa kami, engkau Allah kami. Di dalam nama Yesus engkau juga akan mencukupi dan menolong, memelihara dan melindungi. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, jaminanmu bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, apapun aktivitas kita di pagi ini. Jangan lupa untuk terus mengandalkan Dia dalam hidup kita. Biarlah hal-hal yang besar dalam Tuhan itu kita miliki juga di dalam nama Yesus. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.